أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. الباب الرابع والعشرون في آفات اللسان. اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالسكت، فلذلك مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت وحث عليه فقال من صمت نجا، وقال الصمت حكمة وقليل فاعل. Bab yang ke-24 pada menyatakan afatul lisan, bala atau resiko lidah berbicara. Yang bahaya atau bala yang terjadi akibat berbicara. Ketahui olehmu bahawa sungguh bahaya lidah itu besar. Raya resiko dari tanjung berbicara yang tutur atau komunikasi besar. Wala najata min khatrihi illa bisuti, dan tiada kelepasan daripada bahayanya lidah kecuali dengan diam. Untuk aman dari resiko berbicara itu mudah, im. Im paling mudah ada im. Anak berapa? Mudah pada fikir, tetapi sulit. Bahkan sulit karena selera berbicaranya kuat. Lebih berat dari selera minum bagi orang gerah, benarlah haus untuk berbicara. Tapi sementara hal yang paling aman dari bahaya berbicara yaitu diam. Tapi diam juga kadang-kadang berbahaya apabila diam pada tempat yang salah. Falidzalika madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumta wa hadza alaihi. Maka keadaan demikian memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diam dan mendorong ia di atasnya diam. Karenanya Rasulullah nepujo iem dan mendorong untuk diam. Maka berkata ia, man samata najah, siapa yang diam ia niscaya kemenangan dia. Dia lepas dari resiko dan dosa berbicara. Wa qala as-sumtu hikmah, dan berkata ia, bermula diam itu hikmah, dan sedikit orang yang melakukannya. Iamnya hikmah.
dan nidhat urut karena selera berbicaranya di saat punya selera itu nafsu berbicara ramai orang itu makan minum tapi itu berapa di saat timur selera berapa dia selera dorongan syahwah selera berbicara di saat dia berselera nyuheklah itu yang paling ke di saat nafsu berdorong untuk berbicara diam saat nafsu mendorong untuk diam bicara tetapi melawan selera berbicara sulit maka udung yang lawan selera berbicara saat didorong oleh nafsu yang pegah aman dari resikonya dari resiko dan dosa berbicara maka pegang oleh Nabi diam itu hikmah dan sedikit orang yang melakukannya maka dalam pernyataan palai apa apabila takalan dia sudah mampu diam tapi diam yang benar yang tanda Allah akan memberi hikmah dalam dadanya maka dekati dekat muridnya saat genyan lagu itu hikmah tapi menyuruh hai kontrol selera berbicara nyala bro putus juga tapi sedikit dulu ya yang nyanyi sebab macam-macam dorongan untuk berbicara hati yang dengki ingin berbicara tentang keburukan orang lain menjatuhkan orang lain itu warat kejatuhan ia harus kita ucapkan sesuatu yang melukai menjatuhkan orang lain atau orang sombong ingin menampakkan ketinggian diri pegah apa ya pegah no pegah medih ya ubi buat nak katu rilo nak katu solo mereka fikir lu tertakah tinya nak kaya muthot tanya dan tapu hana gaba urang dia mengalai bidan tapi dia habis menganggap ria dan sebagainya karena sebenarnya lawan daripada selera berbicara itulah lawan nafsu menbun lawan nafsu Ibrahim menyoi lawan hikmah itu sudah artinya saat orang dia menandakan Allah dan memberi hikmah dalam dada wa qala sallallahu alaihi wasallam may yatakaffalu lima baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah siapa yang sanggup menjamin menanggung bagiku barang dari antara dua gerahaknya dan dua kakinya niscaya aku tanggung baginya dengan syurga
lu jamin syurga tapi baik jamin wapu. Pertama adalah dua agama lidah ya jamin dijaga aman, artinya jangan turuti nafsu bicara. Yang kedua antara dua lagi farad kontrolnya nyan aman lu jamin juga, karena sumber kesalahan dan dosa yang membuat manusia masuk neraka adalah selera berbicara dan selera dari farad. Hai dago gawapu tak waruya anna Mu'az bin Jabal qala ya Rasulullah dan diriwayatkan bahawa suku Mu'az bin Jabal berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, wasiat olehmu akan aku. Qala, berkata ya Rasulullah, ubudillah ka'annaka tarahu wa'udda nafsaka fil mauta wa in syi'ta unna ambatuka bima huwa amlaku laka min hadha kulli wa asyara biyadihi ila lisani. Diriwayatkan daripada Mu'az, diriwayatkan bahawa suku Mu'az bin Jabal berkata ya wahai Rasulullah, wasiat olehmu akan aku. Berkata ya Rasulullah, sembahlah akan Allah seakan-akan kamu melihat akannya Allah, dan hitung olehmu akan dirimu dalam kalangan orang yang mati. Dan jika engkau hendak, engkau inginkan, aku beritahu akan kamu dengan barang-barang di ayat itu yang lebih memiliki bagimu daripada ini semuanya. Dan mengisyarahia dengan tangannya kepada lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badhura Mu'ad bin Jabal dan Rasulullah Nawathi Nabi Arhan Nabi itu temah Allah seakan-akan kata takalun Allah, artinya begitu hati dekat dengan Allah saat dia beribadah kepada Allah, betul-betul ngenati akan keberada biju nyata boh. Jadi bahas tentang ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu, dan hitung olehmu akan dirimu pada orang yang mati. Adiji danyo bertingat danyo makhluk mati mau bayang roh deku mati baik gaduh mau bayang kude dulu. Gambaran dan perasaan akan mati baik ada.
nyen hidan sumber tanyu bayi sumber membuat hati zuhud hana cinta dunia bila yang terbayang roh adalah dengan kematian. Bimnya mau bayang udip ke depan udip saja sampai-sampai dia jaminan udip lah boleh tenangan udip lah boleh halnya pun mendang ada dah kembali ke roh tu sampai bimnya ka tinggal ke mati ada selera ya. Menyokata hendak lebih hebat kata dengan sesuatu yang lebih menguasai bagimu daripada ini semuanya. Munyo tak inginkannya lebih hebat kata. Yang lebih menguasai memiliki artinya lebih beruntung dari yang tanya law yang itu lidah. Cerah lidahnya kuasai lidah, kontrol lidah. Artinya yang lebih berat menyonyoh haida kontrol ataji hana harba ihsan hana mampu dah kematian hantingan menyonyoh haid kontrol hari-hari kita ingat ke Allah, kita ingat ke mati hanya menuruti selera berbicara yang mudah pegahlah di bandar peraya roh bandar peraya roh maka bahkan hal yang terpenting. Wa anis Sadiq radhiyallahu anhu annahu kana yada'u hajran fi faihi yamna'u bihi nafsahu minal kalam wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadha alladhi awradani al-mawarid. Dan daripada Abu Bakar Siddiq Anis Siddiq daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sesungguhnya ada yang meletakkan akan batu dalam mulutnya yang mencegah dengannya batu akan dirinya daripada berbicara. Abu Bakar dia betul tu lah bang di nan serius ke tu baru berhabar utalu mana betul dan berisyarah kepada lidah lidah nyok yang penyebab roh dalam resiko neraka yang putra dong orang dari akan mawarid dia terjadi kepada resiko-resiko yang juga penyebab dalam neraka nyok lidah Bohino ngan mupat dah kak beh wei dah pala hai madat le pat bila beh pun yang na hantip lah payah dosa-dosa gop tengok dia karena semangat beribadah lebih berapa semangat berbicara yang bicaranya kadang-kadang bicara dosa maka berada bagi jaga lidah yang berbakar ada betul je lah yang urunya serius dia ada buka pelatihan dia nak pelatihan betul je dia yang kemangat pelatihan pendua pelatihan
Gimana? Pasal dia tipek. Semua kumat geroi tapi dah. Wa qala Ibnu Mas'ud, wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma min syai'in ahwaju illa ila tulis sijnin min lisan. Berkatalah Ibnu Mas'ud, demi Allah, Allah alladhi tiada Tuhan kecuali Dia aja, tidak daripada sesuatu yang lebih berhajat kepada perpanjangan penjara daripada lidah. Yang paling penting putri ponih tu hukuman penjara lidah. Penjara air. Nganda penjara tumbuh 100 day tak mau dan juga tak ada malan orang. Penjara lidah nyahinan sumber kebaikan. Pasal dalam penjara ni baik boleh dia kontrol ni baik pun bebas baik lagi maka salah satu sikap dari Umar bin Abdul Aziz dia cara ni Pada nafsu berhabang im didorong nafsu di berhabang kendorong niat beramal beribadah. Saya dari timur selera nafsu tu bicara jangan ia whatever berhabang yang berhabang sebab nadiam yang salah urut pakai geim karena kesombongan dan lepas nageim karena tawadu jangan berbicara karena kesombongan ni baik fikir iam kan sombong duduk iam sampai sombong dia kebu dah urung mana berhabang gaji hana level ya boleh sok dah dia dia berhabang serius juga udah berhabang gaji ada sambangan tanya ada level kan itu penjempinan dari selera nafsu untuk dia tapi naib dah waktu bagus bicara dia ni nak bicara dah waktu tapi nak juga bicara dari kesombongan lagi Arifuni pegahnya ceritanya cerita je makna je tipu salah Arifuni kedua solo mana pegah lewena cerita benda kedua solo jadi lebu payah pegah ni afatul lisan itu masuk tanya yang tegah pegah bang pun dia sebut-sebut dah fikir kagak ju ya kadang ngenyan tanya selera nafsu tanya urut lei lemeh kena bicara kau dan perlemah cara rot kena pegang kau perlemah agak rot tu kadang-kadang menuruti nafsu dengan berlindung di bawah bahasa agama di hawa dan kegegom memeneleng agama dia kau balik pegah bergoda upak gop alasan agama amal ma'ruf nahi munkar hadaikan sedang menelanjangi kelemahan orang sedang menjatuhkan orang cuman magrur karena label je
agama haluhnya. Wa nahnu al-an nubayinu afatil lisan, dan kita sekarang kita jelaskan tentang bala-bala lidah. Nyo kata mulai berah resiko-resiko bicara komunikasi. Wa nabda'u bi akhafil abfad, dan kita mulai dengan yang paling ringan bala. Semua nataraki, kemudian kita meningkatkan bala lidah, artinya resiko berbicara na resiko jih makruh, kehilangan pahala, menyerta diam na pahala, walaupun di saat berbicara tidak berdosa. Ini resiko yang paling umum, kehilangan untung bukan rugi. Maka kehilangan untung kan kori ibu. Itu yang makruh. Tanya le keuntungan kada. Rugo hana jadi rugo. Tapi nak laba yang hilang. Mana fikir-fikir kori. Hak kena nak laba dah jadi mangkor kori. Kena dengan makruh. Dan yang berada ke tingkatan sampai tingkatan haram. Jadi dari 20 buah resiko berbicara, na yang makruh, na yang haram. Menyo yang haram, bicara-bicara yang haram, ilmu tentangnya yang fardu ain. Ilmu tentang yang makruh sunat. Maka mungkin detail tentang sembahyang wajib-wajib habis dah depu, tapi tentang bicara yang wajib-wajib atau diam yang wajib-wajib, kalau detail ni sudah habis depu. Orangnya tahu masalah dia buat komunikasi, tidak pegah apa interaksi berbicara langsung atau lewat media. Kalau dengan kacamata ilmu tidak ada etika berbicara. Padahal kadang-kadang dengan tak bahas kebaikan, tapi dengan komunikasi yang tidak baik. Berbicara tentang judul kebaikan, tapi pola bicara aja hanya kebaikan, dia tidak sesuai dengan rumus-rumus berbicara yang baik. Hanya kita mau rumusan etika. Bukan jadi pada pada persen orang kita buat tentang bala-bala bicara ya, resiko-resiko bicara. Pada 70% aktivitas manusia komunikasi. Buruk berbicara berarti 70% bro. 70% ada ke? Makanya penting tipe lain. Saya nak berinteraksi pelain tu, cuman lisan tulisan lagi ni, perilaku lewat isyarat, komunikasi dengan isyarat lagi ni, punya etika. Maka mulai yang paling ringan deh, ringan resiko berbicara. Afatul ula al-kalamu fima la ya'ni,
Bala yang pertama, berbicara pada barang-barang yang tidak mementingkan agan kamu. Pegah haba yang hana penting untuk rawat, dia hana manfaat menurut kun agama. Bicara ke tidak penting. Dia dua buah hal yang penting. Pertama, beruntung kemaslahatan dunia dia. Yang kedua, keberuntungan akhirat. Nyawa tidak bergahabah ke dunia nama masalah, ke akhirat pitan. Hai rugo hana si labah pitan. Jadi tapi hai iem, ya kan? Komen, hai tu komen. Jadi ada gitu ya, ada apa kira nama, ya kan? Oh mereka tak iya boleh. Debat. Sebalik. Pokoknya jok komunikasi. Pulang punya komen tulis lebih lelok lebih betul. Ya kan? Langsung komentar tak habis betul. Mula dah ketik lah. Yang pertama ialah habis tenaga jarok. Yang kedua ni mata. Apa? Yang gelap pikiran. Dengan Allah dah falak. Zikir kalau dia gaduh komen je mupu wata. Hai walaupun ada dosa malah yang lebih dosa. Hawa dan penjatuh kau, hawa untuk benda kesombongan kau. Jadi untuk tak ekspresi nafsu sombong, nafsu mengenai how kontrol, dia kontrol. Maka engkau menyuruh ia yang tanda kagak pasu hikmah. Lagi ada. I'lam annaka idza takallamta bima la ya'nika faqad da'i'ta zamanaka wa ta'arradta bihi lil hisab wa qad istabdalta alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Dan ketahuilah jadi kena begitu bersadar apabila kau berbicara dengan sesuatu yang tidak mementingkan akan kamu, maka sungguh pertama engkau sia-siakan zaman sia-sia wate, buang-buang waktu dan tergantikan waktu yang terbuang, kata pergunakan untuk berbicara yang tidak penting. Wa ta'arradta bihi lil hisab, dan kau datangi dengannya bagi hisab. Yang kedua, tanya akan resiko hisab. Karena persoalan memang ada dosa tapi tidak penting nya hisab. Dan sungguh kau ganti akan alladhi dia lebih kurang dengan alladhi dia itu lebih baik. Ada yang lebih god tak apa, tajuk yang lebih bro. Karena waktu nya adalah yang paling god apabila tak infak di jalan kebaikan. Pertama, tak infak waktu yang untuk berbicara tentang ilmu, untuk kebaikan, atau untuk berzikir, beribadah, amar ma'ruf nahi mungkar.
Ada pakai kan? Haji hendak tempatkan sesuatu yang lebih berharga dalam waktu saat-saat hanya berbicara tidak penting, tapi kata isi dia hanya berharga. Haji lamari nyanyi dapat sobat je lamplu kotak yang gak nyanyi dapat sobat ruh bangki dapat sobat kata ada pakai haji dah pakai dapat sobat sampah nyeru berharga haji fa inna kalau zakat Allah badlahu aw sakata aw istaghalta bil fikri lakunta tanalu bihi ma'alid darajat. Karena maksud kamu jikalau engkau berzikir akan Allah gantinya berbicara yang tidak penting, atau engkau diam karena Allah, diam karena gayui Nabi, atau engkau berbimbang dengan fikir, tafakur, renungan, lagi konsep-konsep tafakur, berpikir dengan apa yang diperintah dan yang berpikir. Sungguh adalah kamu capai dengannya akan segala ketinggian derajat dan semakin meningkat di akhirat. Malah hidupnya. Tetapi hanya dapat menggunakan ini menyederhanakan birgo maka hina telefon deh lugo buang-buang waktu. Di situ ada buang-buang waktu, di situ ada kesempatan yang lebih baik sia-sia di derajat yang beruntung, boleh lewat diam atau lewat berzikir kepada Allah. Lebih baik isi dengan zikir, sekurang-kurangnya diam, itu juga kebaikan. Atau lakukan renungan, berpikirlah. Daim berpikir yang penting-penting, maka orang begahlah, orang cerdas lebih banyak berpikir daripada berbicara, lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Jadi sikap baiknya gadah dia dengan berat selera berbicara apa yang tidak penting mengendur gol. Wa qala alaihi salam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik bagus Islam manusia itu meninggalkannya akan barang yang tidak penting akannya. Segagad Islam manusia tinggal yang ada penting, apapun tak termasuk bicara tidak penting, hal yang lain tidak penting. Jangankan untuk kesuksesan akhirat, dalam dunia akhirnya orang yang berbicara yang pentingnya orang selera rendah, Iganya hana galak ke bahas yang penting-penting, hana galak ke kubur yang penting-penting. Kapan menjadi orang penting? Maka mensabuh bangsa kata galak ke hiburannya han majuli, selera jika rendah, enjoy, senang, hiburan dia saja. Ya ada pemilih je selesai, ada sepupi kosong. Nyebek letu akhirat, tak duduk yang dia menyuruh maju. Ikatnya yang penting-penting, melihat yang penting-penting, mendengar yang penting-penting, berbicara yang penting-penting, maka hasilnya juga yang penting-penting.
Payo gedanyo kerendahan. Ya maju ada peningkatan. Kenta bahai bak ngomnyan beje ke ulam ke. Alepo tak bahai kalau semua perlet. Lalu tak bahai tak gak bubut ro dan bubut. Cerita urangnya bubut cerita. Mai ro mana? Cerita tanggok ro. Wal Iran punya masalah. Lu jangan masalah. Mau pegangan bahai masalah ro. Nak tu bahai masalah ro. Bahai masalah go. Kira yang penting orang boleh nyembah buat biar dia dah nak benda ada bahas tentang roh kata yang kena-kena baru ada yang kena pun dah bahas yang kalau nak baca rabu dah kan penting kan ya. Maka bukan hebat orang Islam awak etika ya husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yang diterjemahkanlah kehidupan termasuk tidak buang-buang waktu berbicara berpikir juga anak perlai fikir anak perlai kan ingat perlai anak perlai kan ingat dia kering-kering kengkeng-kengnya anak fikir dia dia kayak kengkelung tak bahaya ke orang je peduli ke gop dah kau peduli dalam hal kebaikan dah urusan buat gop tapi kan dalam bentuk kebaikan bagi orang lain. Warihan penting untuk diri sendiri. Hebat orang Islam ramai ada. Tu yang paling kuat Islam, yang paling dipuji dari yang penting. Ya paling hebat itulah. Gimana? Selalu melakukan yang penting-penting. Mana gambar gedinga haba Nabi pegah menan kan komen orangnya maka dia kurang penting hebat sahabat hebat orangnya amat dia karena penting wah man yang pentingnya pertama yang paling garilah nak manfaat dunia akhirat tapi ni punya benar dunia ada benar akhirat jadi nitah terus menyahana menan yang paling manfaat lahirnya manfaat akhirat paling kurang nak manfaat masalah dunia nyo yang baik mandua tak tepotan tapi tidak periksa terbuang modal-modal yang cukup berharga pertama usia kedua daya energi tenaga pikiran pada termasuk berbicara waqala Anas ustushhida ghulamun minna yawma Uhud fa wujida ala batnihi hajrun marbutun min al-ju' fa masahat ummuhu turab an wajhihi wa qalat hani'an lakal jannah ya bunayya ya bani faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fama yudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yamna'u ma la yadurru Begahli Anas disyahidkan akan seorang pemuda daripada kalangan kami pada hari perang Uhud, maka didapati di atas perutnya batu yang diikatkan karena lapar, maka menyapu oleh ibunya akan tanah daripada mukanya dan berkata, ya ibu, hadiah, selamat, bahagia bagimu syurga wahai anakku. Maka berkatalah Nabi SAW, maka apa yang memberitahu akan kamu? Mudah-mudahannya ada ya berbicara pada barang-barang yang tidak penting dan menegah barang-barang yang tidak mudarat akannya.
tadi dia jahitnya lamprang jahit lamprang kah jahit le jahit bunuh anak batin mengikat bak perut karena tahan lapar. Begitu sabar dia menanda, tapi hadirlah peperangan. Hana alasan udah mau perang, mau bunuh pada baju lah. Hana dia obey dia perang-perang. Hana dia alasan halangan yang perang. Duduk truk imak ke kalan hana ganyan ke syahid. Tidak ragu rahu pamuka ke. Selamat wahai anakku bagi syurga. Dengar Nabi Pak depu kadang je Pak depu je juga kadang je orang yang aduh pegah tahan dah penting berbicara pada yang tidak penting atau nak sesuatu jihana melarat tapi haitim lakukan, itulah ada hana melarat le kebaikan-kebaikan yang hana berat bagi dia haji kemudian tikung je tapi nya naik bubur masuk lagi ya. Dia banyak buang-buang waktu atau berbicara tidak penting. Aduh beri khabar takut dia bahaya dah. Yang lantuk gubernur oleh Nabi walaupun yang kendau sah ken masuk jihya pegah yang meninggalnya anak ke surga yang cara gubernur oleh Nabi dalam konteksnya gubernur bahawa kebaikannya ken cuma bak berperang syahid, tetapi juga kebaikan nak meninggalkan pada yang tidak penting. Wa'lam dan ketahui oleh annal kalam fi ma la yani antajlisa fatuhki min ahwalika allati lahiqatka fi asfarika minal jibal wal barari allati ra'aitaha mimma la kidba fihi la kadiba fihi, dan ketahui olehmu nya gubi standar gimana tahan penting nya gubi gambaran dan juga yang biasa terjadi. Bah sungguh berbicara pada yang tidak penting itu bahawa engkau duduk-duduk maka engkau cerita daripada kon ahwalmu, de pengalamanmu, keadaanmu allati yang berhubung akan kamu di dalam perantauanmu daripada gunung, daratan allati yang kau lihat akannya daripada barang-barang yang tidak bohong padanya. Ya contoh itanya nak tajak-jak dari belakang perjalanan puai yang tak alami tak cerita genaroi hana tulis hana tamah habis hana pukul hana tamah agena cerita pengalaman sarok merantau di Malaysia genyo cerita aja agak orang cerita aja wajiju kamu bau mulai dari GE kapai cerita tu baik per kapai tinggi pupluang kepul cerita ju cerita pupluang gila kapai ya baik gila hati kata dah pergi cerita ni hai genaro cerita anak teman-teman cerita kondisi no kondisi deh anak tulis yang Himalaya ni anak mendek jadi yang cerita mereka cerita apa yang terjadi waktu media kan kejadiannya je mereka pun cerita ini na orang upok mata pun nan jalan bantu mana tadi jadi ada pubak ya nanti mengibam upok mata mereka pun mah hai kita depu
mangga pun depu hai tu pun kita depu tu dah mampu hai dah mah depu balik dah depu nya pun ai nak depu ni ya gambaran-gambaran Himalaya ni nyen contoh nanti cerita tentang pu yang tanyu alami dah cerita, tetapi kan hanya tujuan apa kan tujuan untuk menggiring orang lain buat kebaikan, kan tujuan hal-hal yang baik ada tepubi tapi hanya sulit, tapi menyokah sulit jangan dosa kada pengaman nak bebek keburu ni ya uar dah bebek kambing mana tahu you mereka ai kebiasaan tak mah mangat tahu orang dia dia tak pegang kebiasaan ini dia tak mah sulit kan dosa mepegang genan sama-sama macam dah yang ke yang buat dia